Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan merangkum mengenai sistem basis data pada pertemuan kedua. Dengan beranggotakan kelompok, yaitu saya sendiri, Dewi Rismianti, dan teman saya. Saya Nabila Zara. Saya Anggun Askia Azara. Saya Muhammad Hanif Saputra. Peningkatan kualitas hidup. Apa sih itu model konseptual? Jadi, konteks model menangkap kebutuhan fungsional dan informasi bisnis yang didasarkan pada kebutuhan saat ini, tetapi mungkin mencerminkan kebutuhan masa depan. Mengatasi kebutuhan bisnis, apa yang ideal secara konseptual namun tidak memenuhi implementasi, apa yang secara fisik mungkin memenuhi implementasi yang merupakan hasil penyelesaian proses pemodelan data. Selanjutnya, nah di sini model konseptual dan fisik. Pelajaran ini mencakup tujuan-tujuan berikut, seperti menjelaskan pentingnya mengkomunikasikan dengan jelas dan menangkap kebutuhan informasi secara akurat. Yang kedua yaitu membedakan antar model konseptual dan implementasi fisiknya. Yang ketiga yaitu sebutkan 5 alasan untuk membangun model dan konseptual. Dan yang terakhir yaitu memberikan contoh model konseptual dan model fisiknya. Selanjutnya, ketika Anda mampu mengenali dan menganalisis informasi, Anda dapat lebih memahami cara kerja potensi menjadi lebih baik. Misalnya yaitu cara mempercepat antrian di counter makanan. Yang kedua yaitu cara berhasil menukarkan item di toko, dan yang ketiga yaitu cara mengatur dan melacak koleksi CD Anda harus bertahap. Selain itu membantu mencegah kesalahan dan kesalahpahaman. Bagi sebuah bisnis, hal ini penting karena menghemat waktu dan juga uang. Slide selanjutnya, apa itu model konseptual? Jadi, model konseptual yaitu menangkap kebutuhan fungsional dan informasi bisnis. Didasarkan pada kebutuhan saat ini, tetapi mungkin mencerminkan kebutuhan masa depan. Selanjutnya yaitu mengatasi kebutuhan bisnis, apa yang ideal secara konseptual namun tidak memenuhi implementasi, apa yang secara fisik mungkin memenuhi, dan merupakan hasil penyelesaian proses modelan data. Selanjutnya, nah, di sini apa sih itu model konseptual? Jadi, model konseptual penting bagi bisnis, yaitu karena menjelaskan dengan tepat kebutuhan informasi bisnis, memfasilitasi diskusi, mencegah kesalahan dan kesalahpahaman, membentuk dokumentasi sistem yang ideal, yang penting, dan membentuk dasar yang kuat untuk desain database fisik, mendokumentasikan proses, dan juga dikenal sebagai aturan bisnis, memperhatikan dan peraturan dan undang-undang yang mengatur hal ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu ada model logis. Apa itu model logis? Model logis adalah model yang mencakup semua entitas dan hubungan di antara mereka. Disebut model hubungan entitas atau IRM. Diilustrasikan dalam IRD. Menentukan semua atribut dan UID untuk setiap entitas. Menentukan opsionalitas atribut, menentukan opsionalitas dan kardinalitas hubungan. Nah, selanjutnya itu ada model fisik. Apa itu model fisik? Model fisik itu merupakan perpanjangan dari model data logis, mendefinisikan definisi tabel, tipe data, dan presisi, dan juga mengidentifikasikan tampilan, indeks, dan objek database lainnya. Model juga menjelaskan bagaimana objek harus diimplementasikan dalam database tertentu, dan menampilkan semua struktur tabel termasuk kolom, kunci utama, dan kunci asing. Selanjutnya, model konseptual dan fisik. Model konseptual dan fisik ini adalah seni perencanaan, pengembangan, dan komunikasi yang memungkinkan sekelompok orang bekerja sama untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pemodelan data adalah proses menangkap konsep dan aturan penting yang membentuk suatu bisnis dan menggambarkannya secara visual dalam sebuah diagram. Diagram ini menjadi cetak biru untuk merancang benda fisik. Impian klien atau model konseptualnya akan menjadi kenyataan fisik, yaitu model fisiknya. Selanjutnya, terminologi. Istilah-istilah penting yang digunakan dalam pelajaran ini itu mencakup model konseptual, data, pemodelan data, sama model fisik yang tadi sudah dijelaskan. Next.
Nah, dalam pelajaran ini ada beberapa hal yang harus kita pelajari, yaitu menjelaskan pentingnya mengkomunikasikan dengan jelas dan menangkap kebutuhan informasi secara akurat, membedakan antara model konseptual dan mengimplementasi fisiknya, dan juga dapat menyebutkan 5 alasan untuk membangun model data konseptual, dan juga dapat memberikan contoh model konseptual dan model fisik. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabila Zahra. Terus selanjutnya itu ada beberapa komponen dalam model konseptual, yang dimana itu ada entitas, dan dimana entitas itu sendiri adalah objek atau hal penting dalam bisnis yang datanya harus disimpan. Entitas bisa berupa benda fisik seperti orang, produk, atau peristiwa seperti konser. Setiap entitas terdiri dari sekumpulan instance, yang dimana instance itu sendiri adalah contoh spesifik dari entitasnya. Jika entitasnya adalah hewan, maka instance-nya bisa berupa anjing, kucing, ataupun kuda, yaitu nama dari hewan itu sendiri. Sebagai contoh lagi, yaitu untuk entitas mahasiswa, instance-nya adalah nama dari mahasiswa tersebut. Misalnya saya, yaitu seorang mahasiswa di Universitas Lampung, yang dimana instance saya itu adalah Nabila. Lalu seberapa banyak instance yang dimiliki entitas bergantung pada kompleksitas data yang disimpan. Selanjutnya ada atribut dan pengenal, yang dimana atribut adalah karakteristik atau properti dari entitas yang menjelaskan, mengklasifikasikan, atau mengukur entitas. Setiap atribut memiliki nilai tunggal yang spesifik untuk setiap instance entitas. Misalnya, entitas mahasiswa memiliki atribut seperti NPM, alamat, keluarga, email, dan lain-lain. Dan juga atribut itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada volatil, yang dimana nilainya berubah-ubah. Misalnya usia dan alamat. Lalu ada juga non-volatil, yang dimana nilainya itu bersifat tetap dan tidak akan berubah. Misalnya tanggal lahir dan nama. Lalu yang kedua ada atribut wajib, yang dimana harus berisi nilai seperti nama mahasiswa dan NPM, sedangkan atribut opsional bisa dibiarkan kosong atau nol, seperti nomor telepon atau alamat email. Selanjutnya yaitu pengenal unik atau UID, yaitu di mana atribut atau kombinasi atribut yang membedakan satu instance dari instance lain dalam entitas yang sama. Misalnya, dalam entitas mahasiswa, UID bisa berupa nomor induk mahasiswa atau NPM, atau bisa juga berupa NIK, yang dimana ini unik untuk setiap mahasiswa. Pengenalan ini membantu kita menemukan instance spesifik dari entitas, seperti menemukan mahasiswa tertentu di antara banyak mahasiswa di suatu jurusan atau universitas. Lalu selanjutnya ada Entity Relationship Modeling and ERD. Dan di mana ERD itu adalah teknik yang digunakan untuk merancang dan menggambarkan struktur database. Dalam ERM, sistem diwakili sebagai sekumpulan entitas dan hubungan antar entitas tersebut. ERD adalah alat konsisten yang dapat digunakan untuk menggambarkan kebutuhan data suatu bisnis terlepas dari jenis basis data yang digunakan, bahkan tanpa adanya basis data. Next. Lalu selanjutnya itu ada model bebas implementasi atau implementation free models. Model data konseptual yang bebas implementasi tetap sama meskipun jenis basis data berubah atau tanpa basis data. Lalu sebagai contoh yaitu data yang misalnya disimpan dalam bentuk kertas di lemari arsip, itu data tersebut akan tetap mengikuti model yang sama. Jadi data tersebut tidak akan berubah gitu. Next, apa itu model hubungan entitas? Jadi terdapat daftar entitas, atribut, dan juga hubungan penting, lalu menyediakan deskripsi entitas, tipe data, dan batasan. Dan yang terakhir, diagram ERD adalah alat yang berguna tetapi tidak wajib. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Anggun. Baik, terima kasih Nabila. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan pemodelan IR.
Berikut ini merupakan tujuan utama dari pemodelan IR. Yang pertama, memastikan semua data yang diperlukan ditangkap. Kedua, memastikan tidak ada duplikasi data, sehingga setiap informasi hanya muncul satu kali. Ketiga, menghindari pemodelan data yang bisa diturunkan dari data lain. Dan terakhir, menempatkan data di lokasi yang logis dan mudah diakses. Selanjutnya, contoh skenario bisnis Departemen SDM. Sebagai contoh, mari kita lihat skenario di Departemen SDM berikut. Kita memiliki data karyawan seperti nama, posisi, gaji, dan informasi komisi. Setiap karyawan juga memiliki nomor identifikasi unik. Selain itu, kita juga memiliki data departemen yang mencakup lokasi dan nomor unik departemen. Dalam hubungan ini, karyawan melapor kepada departemen tertentu dan manajer mereka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai HR Departemen ERD. Pada slide ini, kita akan melihat bagaimana sebuah Entity Relationship Diagram atau ERD menggambarkan hubungan antara berbagai entitas atau objek data dalam Departemen HR. Diagram ini akan menunjukkan bagaimana data seperti karyawan, departemen, pekerjaan, dan lokasi saling berkait dalam sistem. Pertama, kita memiliki entitas karyawan. Setiap karyawan memiliki atribut-atribut penting seperti Employee ID, yang merupakan nomor unik untuk mengidentifikasi setiap karyawan, first name dan last name sebagai nama lengkap karyawan, hire date, yaitu tanggal mereka mulai bekerja, salary yang menunjukkan gaji karyawan, dan commission jika karyawan tersebut menerima komisi. Karyawan ini bekerja di departemen tertentu dan juga dikelola oleh seorang manajer yang pada dasarnya juga seorang karyawan. Kemudian ada entitas departemen. Di sini kita memiliki atribut penting seperti departemen ID atau nomor unik untuk setiap departemen, name, nama dari departemen tersebut. Setiap karyawan bekerja di departemen tertentu dan departemen ini bertanggung jawab atas karyawan-karyawannya. Selain itu, departemen ini berlokasi di tempat tertentu yang ditunjukkan di entitas lain. Kemudian ada entitas job atau pekerjaan. Entitas berikutnya ini adalah pekerjaan. Setiap pekerjaan memiliki beberapa atribut penting seperti job ID atau nomor unik untuk pekerjaan tertentu, kemudian ada title, nama atau posisi pekerjaan, kemudian ada max salary dan min salary, yaitu rentang gaji. Setiap karyawan diberikan satu pekerjaan yang sesuai dengan posisi dan tanggung jawab mereka di perusahaan. Selanjutnya ada entitas lokasi, yang menyimpan informasi tentang alamat fisik dari departemen. Atribut penting dari entitas ini yaitu location ID atau nomor unik lokasi, street address, postal code, city, dan state or province. Kemudian, lokasi ini penting karena setiap departemen ditempatkan di suatu lokasi fisik yang spesifik. Kemudian ada entitas country atau negara. Negara memiliki dua atribut penting, yaitu country ID yang merupakan nomor unik setiap negara dan country name, yaitu nama negara. Lokasi yang kita bahas sebelumnya berada di satu negara tertentu yang nantinya akan terkait dengan entitas terakhir, yaitu wilayah geografis. Pada entitas wilayah atau region ini, informasi geografis yang lebih besar disimpan. Kemudian atributnya adalah region ID yang merupakan nomor unik wilayah dan region name sebagai namanya, seperti Asia, Eropa, dan Amerika. Tiap negara merupakan bagian dari suatu wilayah. Kemudian untuk hubungan antara tiap entitas ini, yaitu setiap karyawan bekerja di satu departemen, dan setiap departemen berada di satu lokasi. Lokasi ini berada di satu negara, dan negara tersebut bagian dari satu wilayah. Selain itu, setiap karyawan juga memiliki satu pekerjaan yang ditentukan dan mereka dikelola oleh seorang manajer. Baik, selanjutnya slide terakhir yaitu terminologi. Makna bebas implementasi, model tetap sama tanpa memandang jenis basis data. Kemudian ada tujuan pemodelan IR, yaitu mengidentifikasi data yang diperlukan, menghindari duplikasi, dan penempatan data yang logis. Kemudian ada ERD atau alat yang berguna untuk menggambarkan model data. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.